Oke, jadi masnya kalau kayak gitu gimana ya? Tapi, Jess, oh, Alisa, hai, hai bos. aku mau kalian analisis seberapa banyak emas ditambang dalam satu masa penambangan. Oh, oke, baik. Pak Kendrick, kami telah membincangkan soal ini beberapa saat yang lalu, dan kami telah menganalisis bahwa situs penambangan kita akan efektif dalam operasi penambangan selama 16 tahun. Setelah pertimbangan dengan pengalaman perusahaan kita, yaitu menambang dan tenaga kerja kita, kami menemukan rumus ini, yaitu 10E pangkat min 1/10 dikali X min 8 pangkat 2. Apa hubungannya rumus ini dengan pengalaman perusahaan kita? Oke, baik. Jika kita gambarkan rumus ini, kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Jadi awal dari kurva ini menunjukkan awal dari operasi kita. Aku perkirakan puncak penghasilan kita akan ada pada tahun ke-8. Setelah itu penambangan kita akan merosot karena keberadaan emas pada properti ini yang mulai kering. Dari sini kita bisa melihat grafik dari fungsi 10 kali E pangkat negatif 1/10 dikalikan dengan X dikurangi 8 pangkat 2. Di sini kita bisa melihat pada awalnya penghasilan emas adalah sangat-sangat sedikit karena tanah masih diusahakan digali dan diamankan, dan lama-kelamaan dengan peralatan-peralatan yang sudah lebih digunakan dengan baik dan efektif, penghasilan dari emas pun akan semakin naik, dan akhirnya kami memperkirakan bahwa puncaknya ada di tahun ke-8, dan lama-kelamaan penghasilan emas akan berkurang dengan sangat cepat sampai mendekati 0 di tahun ke-16. Di sini kita bisa melihat bagaikan X adalah jumlah tahun operasi, dan bila kita melanjutkan operasi terus sampai angka yang sangat besar, kita akan menerima angka emas yang sangat-sangat mendekati 0. Karena itu, kami tidak menganjurkan untuk melanjutkan ini selama-lamanya. Kami menganjurkan untuk menghentikan ini pada tahun ke-16. Sekian. Ya udah, kalau begitu sampai kapan kita seharusnya menambang? Nah, untuk menjawab itu, kita akan menggunakan turunan. Jadi kita memiliki rumus ini dan kita ingin menurunkannya. Turunan ini bisa kita mulai dengan fungsi seperti sifat seperti ini, dimana bila E pangkat X itu sama dengan X diturunkan dikalikan E pangkat X, tidak berubah. Nah, kita masukkan seluruh rumus di sini, dan seperti yang kita tahu, konstanta dikalikan dengan X yang diturunkan, konstantanya bisa dikeluarkan. Di sini 10 dikeluarkan. Nah, kita sampai di sini, lalu kita bisa menurunkan ini sehingga E-nya ini berpangkat sama, namun hasilnya keluar. Di sini diturunkan dan hasilnya menjadi 10 dikalikan negatif 1/10, jadinya negatif 1. Lalu dikalikan dengan X dikurangi 8 pangkat 2 diturunkan menjadi 2 kali X dikurangi 8 dikalikan dengan E yang tidak berubah ini, dan hasilnya adalah 2 kali 8 dikurangi X, yaitu X dikurangi 8 kali negatif 1 dikalikan dengan E pangkat negatif 1/10 dikalikan dengan X dikurangi 8 pangkat 2. Nah, bila kita mau mencari turunan yang kedua, lakukan ini sekali lagi. Kita akan
emas yang kita dapatkan, kurva ini menunjukkan banyaknya emas yang ditambang dalam tahun berjalan. Aku menyarankan kita menghentikan operasi pada tahun ke-14. Di sini kami menemukan integral dari rumus yang tadi, dan kami tidak akan menjelaskan bagaimana kami mendapatkan ini. Namun kami akan jelaskan bagaimana interpretasi dari fungsi ini terhadap operasi penambangan kita. Nah, menurut Elisha, kita seharusnya berhenti di tahun ke-14, dan memang benar total pendapatan emas di sekitar tahun ke-14 itu tidak jauh berbeda dengan penghasilan dari tahun ke-16. Meskipun ada perbedaan yang bisa terlihat, namun ia tidak menganggap itu signifikan. Dan integral adalah hasil total dari penambangan selama tahun yang berjalan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa limit dari X yang mendekati tidak hingga, yaitu berlanjut, itu kira-kira sama dengan limit X yang mendekati 16, yaitu sekitar di sini. Meskipun ini bukan garis yang lurus, tapi ini garis yang sangat mendekati kelurusan, yaitu profit yang hampir nol. Baik, terima kasih atas masukannya Elisa dan Cis. Kita akan memulai operasi. Terima kasih Pak. Oke. Nah, dari open bid ini kayak mana ya? Cis, semuanya. Hai. Kita telah menggandakan dua operasi penambangan dengan metode yang berbeda. Bisakah kalian jelaskan? Oke, baik. Metode pertama yang kita lakukan adalah open pit mine. Nah, dasarnya kita menambang dalam bentuk piramida terbalik supaya kita itu bisa menambang dengan aman dan cepat. Namun emas yang kita bisa dapatkan itu kurang berkualitas. Metode kedua kami adalah shaft mine. Kita menggali terowongan langsung ke bawah dan membentuk terowongan horizontal sepanjang lubang ini. Metode ini bisa membantu kita untuk mencapai emas berkualitas yang lebih tinggi, namun resiko yang ada itu lebih besar dan memakan lebih banyak waktu. Baik, kalau begitu, bisakah kalian memetakan efektivitas operasi pada kedua situs ini? Kita bisa memulai dari memasang suatu target. Kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Jadi, rumus kita adalah 14X tambah 21Y. X melambangkan pendapatan dari situs open pit dan Y melambangkan pendapatan dari situs shaft mine. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Kita andaikan bahwa X adalah hasil penambangan kita dari open pit mine, sedangkan Y adalah hasil dari shaft mine. Nah, kita juga andaikan bahwa dari open pit mine kita mendapatkan emas 14 karat, sedangkan dari shaft mine kita mendapatkan emas 21 karat. Nah, tujuan kita adalah memaksimalkan harga dari value dari penambangan kita. Dan sekarang kita melihat ada beberapa batasan-batasan ini. X ditambah Y harus kurang sama dengan 24, minus 2X ditambah Y harus kurang sama dengan 3, dan tentunya X dan Y tidak boleh di bawah 0. Dari sini langkah pertama kita adalah menggambar grafiknya. Pertama, kita mencari titik-titik singgung dengan sumbu X dan Y. Merah merepresentasikan X tambah Y kurang sama dengan 24. Hijau melambangkan
negatif 2x ditambah y kurang sama dengan 3. Nah, titik singgung dengan sumbu x adalah ketika y sama dengan 0. Kita mendapatkan hasil ini, sedangkan titik singgung dengan sumbu y adalah ketika x sama dengan 0. Kita mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Dari sini kita akan menggambar 24 di sini, dan ini 20 x sama dengan 24 di sini, dan y sama dengan 24 di sini. Sedangkan negatif 3/2 x adalah di sini 1,5, dan y sama dengan 3 adalah di sini. Nah, sekarang kita bisa menentukan bagian-bagian di mana batasan-batasan ini terpenuhi, yaitu kedua fungsi ini, dan di mana x dan y tidak boleh negatif. Karena itu kita mengasir bagian ini, tidak menginclude bagian kecil ini, karena di sini adalah x negatif. Dan sekarang kita mengambil, sebelum itu kita juga mencari titik singgung antara kedua fungsi yang spesifik ini, fungsi merah dan fungsi hijau, dan kita mendapatkan hasil 7,17 di sini. Dan sekarang kita masukkan semua titik-titik pojok, yaitu titik singgung sumbu x dan titik singgung sumbu y, dan juga titik singgung antara kedua garis ini. Dan sekarang kita masukkan dalam fungsi objektifnya, yaitu tujuan kita adalah memaksimalkan fungsi ini. Pertama, di titik 0,0 tentunya adalah 0. Bila kita nggak menambang sama sekali, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Lalu ada di 0,3 mendapatkan 63, sedangkan 17 adalah maksimum kita di antara semua ini, dimana kita akan mendapatkan harga dari 455 emas. Karena itu perusahaan ini sebaiknya menginvestasikan waktu 7 jam dalam open pit mine dan 17 jam di shaft mine setiap harinya. Baik, Zevanya dan Ces, terima kasih. Lakukan seperti itu. Oke, makasih Pak.